Halo, kembali lagi bersamaku Peti di segmen Pothead di channel YouTube-nya Potluck Podcast. Jadi beberapa waktu lalu aku tuh sempat bertanya ya lewat Instagram-nya Pothead, kira-kira ada nggak sih dari followers yang pengen alatnya diikutin review di channel YouTube kami? Nah, ternyata ada yang respons nih. Jadi ada teman-teman dari Cemara 3 Podcast yang nawarin buat alat yang biasa mereka pakai buat rekam nih untuk kita tes. Ada Rode Procaster, kemudian ini ada Audien Evo 4. Nah, berhubung aku juga punya beberapa alat Rode, jadi sekalian deh kepikiran buat bikin video ini. Aku mau ngebandingin mikrofon Rode Procaster dengan Rode PodMic yang dua-duanya dikoneksiin ke mixer Rodecaster Pro. Soalnya mixer ini tuh punya preset khusus untuk mic-mic yang keluaran dari Rode. Kalau menurut kamu sendiri, kira-kira bakalan lebih oke yang mana nih? Kira-kira kalau produk Rode bersatu bakalan menghasilkan kualitas yang lebih oke nggak sih dibandingin dengan pakai audio interface yang lain? Yuk kita simak. Oke, sebelum kita masuk ngebahas satu persatu nih mikrofonnya ya, aku mau blind test dulu nih buat kamu. Pengen tahu, kira-kira kamu bisa bedain nggak sih suaranya si Procaster dengan si PodMic? Jadi setelah ini aku akan edit suaranya supaya nanti muncul ganti-gantian, tapi di layar kamu cuma bakal ngeliat mikrofon A sama mikrofon B. Terus silahkan nanti ditentuin sendiri yang mana yang mic A, yang mana yang mic B ya. Nah, ngomong-ngomong soal kedua mikrofon ini, jadi PodMic itu harganya tuh di kisaran 1,5 sampai 1,6 juta sekarang. Kalau Procaster itu kisarannya di 2,5 sampai 2,6 juta. Jadi kalau kamu sendiri kira-kira bisa bedain nggak mana sih suara Procaster yang harganya lebih mahal 1 juta kalau dibandingin sama PodMic? Coba tebak, yang mana Procaster, yang mana PodMic? Tulis aja di kolom komen. Nanti di akhir video aku juga akan kasih tahu yang mana Procaster, yang mana PodMic. Jadi tonton video ini sampai habis. Oke, sekarang aku mau tes singkat aja. Ini aku pakai Rode PodMic yang sudah dikoneksikan ke Rodecaster Pro. Kalau untuk gainnya sendiri, di sini tuh aku settingnya 1 bar hampir mentok ke volume maksimal. Nah, terus di Rodecaster Pro-nya sendiri, ini aku udah pakai settingan preset yang memang untuk PodMic. Sekarang kita langsung tes aja suaranya kayak gimana ya. Dia kan polar pattern-nya cardioid, jadi kita coba cek rejection noise-nya. Ini aku ngomong biasa dengan mikrofon di hadapanku, kemudian aku putar dia 90 derajat, lalu aku putar lagi 180 derajat, kemudian sekarang aku balikin lagi 90 derajat, dan dia di hadapanku lagi. Oke, sekarang kita cek juga untuk proximity effect-nya. Ini aku ngomong jaraknya mungkin kayak 4-5 cm di depan mikrofon. Kalau aku deketin, suaranya akan berubah jadi seperti ini. Lalu kita cek juga plosive-nya. Ini seperti biasa, agak jauh. Papa pergi ke pasar, pulang-pulang bawa bakmi dan tahu tempe. Papa pergi ke pasar, pulang-pulang bawa bakmi dan tahu tempe. Sekarang aku lagi pakai Rode Procaster. Ini suaranya kayak gini. Kemudian kalau untuk gainnya nih persis di tengah-tengah bar ya. Dan di Rodecaster Pro-nya juga aku udah pakai preset untuk yang Procaster. Lalu Procaster ini juga polar pattern-nya cardioid. Jadi sekarang coba kita cek ya rejection noise-nya kayak gimana. Ini seperti biasa mikrofon di hadapanku, kemudian aku putar 90 derajat, lalu sekarang aku putar 180 derajat, seperti ini suaranya. Aku balikin lagi ke 90 derajat dan sekarang mikrofonnya ada di hadapanku lagi. Sekarang kita cek juga untuk proximity effect-nya. Ini aku ngomong kurang lebih dengan jarak 4-5 cm. Sekarang coba kita deketin ya. Ini suaranya kalau udah aku deketin kayak gini nih. Nah, balik lagi. Oke, sekarang kita ke plosive. Seperti biasa, ini juga jarak 4-5 cm. Aku akan ngomong, Papa pergi ke pasar, pulang-pulang bawa bakmi dan tahu tempe. Papa pergi ke pasar, pulang-pulang bawa bakmi dan tahu tempe. Sekarang aku deketin, Papa pergi ke pasar, pulang-pulang bawa bakmi dan tahu tempe. Papa pergi ke pasar, pulang-pulang bawa bakmi dan tahu tempe. Itu dia tadi suara dari PodMic dan Procaster yang dikoneksiin ke Rodecaster Pro. Sekarang kita cobain ya, suara dari kedua mikrofon ini dikoneksiin ke Audien Evo 4. Sekarang aku udah pakai Rode PodMic yang dikoneksiin ke Audien Evo 4.
Jadi aku pertama kali nih pakai Evo 4 dan beda dari audio interface yang pernah aku pakai sebelumnya. Kalau yang sebelumnya ukurannya cukup besar, yang ini memang lebih kecil dibandingin interface yang pernah aku pakai dan desainnya sendiri tuh minimalis banget. Kemudian dia juga cuma ada satu tombol nih, satu knob yang mengatur segalanya. Jadi di sini tuh ada tombol-tombol. Ini ada tombol untuk gain mikrofon, kemudian juga ada tombol untuk volume headphone, kemudian untuk mixer. Nah, jadi dipencet aja, kemudian diatur di knob tuh volumenya mau seberapa besar. Lalu juga ada phantom power, dan kalau di bagian depannya ini ada input untuk jack instrumen sama untuk headphone. Semuanya jack 65. Lalu untuk di bagian belakang ini ada dua inputnya hybrid, jadi untuk kabel XLR sama jack 65. Kemudian juga ada in-out untuk speaker monitor dan ini aku koneksiin ke laptop pakai USB Type-C. Nah, sekarang aku ngomong ini pakai pot mic, gainnya itu kurang lebih di jam 4 lewat dikit. Kemudian di Audien Evo 4 ini sendiri juga ada fitur yang namanya Smart Gain, tapi ini aku nggak pakai sekarang. Cuman kalau misalnya aku klik nih si tombol hijau Smart Gain ini, dia tuh akan mempelajari suara kita, kemudian dia akan ngatur sendiri gain terbaik untuk suara kita. Terus Smart Gain ini juga punya fungsi untuk mencegah supaya suara kita nggak clipping. Nah, kalau misalnya kamu tertarik dengan Evo 4 nih, harganya nih per video ini rilis kisarannya tuh di segini ya. Aku taruh di layar ya. Ini ada di marketplace harganya. Kemudian selain Evo 4 ini sebenarnya dia tuh ada level atasnya lagi namanya Evo 8. Kalau dia tuh inputnya ada 4 channel. Siapa tahu kamu butuh yang lebih banyak. Kamu juga bisa cari di marketplace. Dari tadi sebenarnya kamu udah dengerin sih suaranya kurang lebih kayak gini. Tapi biar lebih detail ngedengerinnya aku akan bacain satu paragraf. Si kancil berjalan menuju ke hutan untuk pulang setelah mencari makan. Di tengah jalan, dia harus menyeberangi sungai berisi banyak buaya kelaparan. Oke, sekarang ini aku pakai Procaster yang dikoneksiin ke Audien Evo 4. Di sini gainnya itu di sekitar jam 3. Suaranya kayak gini nih. Si kancil berjalan menuju ke hutan untuk pulang setelah mencari makan. Di tengah jalan, dia harus melewati sungai berisi banyak buaya kelaparan. Nah, tadi kamu udah dengerin perbedaan dari kedua mikrofon pakai kedua interface. Tapi sekarang aku mau muterin lagi suara dari Rode PodMic, kemudian Rode Procaster yang dikoneksiin ke Rodecaster Pro, kemudian dari Rode PodMic dan Rode Procaster yang dikoneksiin ke Audien Evo 4 secara back to back supaya kamu bisa lebih detail ngedengerin perbedaan suaranya. Yuk kita dengerin. Si kancil berjalan menuju ke hutan untuk pulang setelah mencari makan. Di tengah jalan, dia harus menyeberangi sungai berisi banyak buaya kelaparan. Si kancil berjalan menuju ke hutan untuk pulang setelah mencari makan. Di tengah jalan, dia harus menyeberangi sungai berisi banyak buaya kelaparan. Si kancil berjalan menuju ke hutan untuk pulang setelah mencari makan. Di tengah jalan, dia harus menyeberangi sungai berisi banyak buaya kelaparan. Si kancil berjalan menuju ke hutan untuk pulang setelah mencari makan. Di tengah jalan, dia harus menyeberangi sungai berisi banyak buaya kelaparan. Si kancil berjalan menuju ke hutan untuk pulang setelah mencari makan. Di tengah jalan, dia harus menyeberangi sungai berisi banyak buaya kelaparan. Si kancil berjalan menuju ke hutan untuk pulang setelah mencari makan. Di tengah jalan, dia harus menyeberangi sungai berisi banyak buaya kelaparan. Si kancil berjalan menuju ke hutan untuk pulang setelah mencari makan. Di tengah jalan, dia harus menyeberangi sungai berisi banyak buaya kelaparan. Si kancil berjalan menuju ke hutan untuk pulang setelah mencari makan. Di tengah jalan, dia harus menyeberangi sungai berisi banyak buaya kelaparan. Nah, tadi aku udah dengerin keempat sampel suara yang ada, dan kalau sependengaranku sih ya, menurutku pribadi nih, hasil suara yang dihasilkan oleh Audien Evo 4 ini memang cenderung lebih bright kalau dibandingin dengan Rodecaster Pro. Kalau di Rodecaster Pro itu rasanya tuh suaranya kayak lebih warm dan lebih udah terkompresi ya, jadi kayak lebih padat gitu.
Tapi balik lagi ke kamu nih, kamu lebih suka karakter suara yang mana? Apakah yang bright atau yang warm? Walaupun kamu tetap bisa dapetin suara yang warm di Evo 4 dengan sedikit EQ di DAW. Tapi memang yang paling enak itu kan kita udah pakai alat rekam yang dari file mentahnya pun kita udah suka karakter suaranya. Nah, tadi di awal kan aku ngadain blind test nih ya. Sekarang aku mau kasih tahu jawabannya nih, antara mikrofon A dan mikrofon B. Jadi mikrofon A itu Procaster dan mikrofon B itu PodMic. Jawaban kamu bener nggak tadi? Terus kalau misalnya kamu sendiri nih sekarang lebih suka yang mana? Procaster atau PodMic? Tulis ya di kolom komen di bawah. Oke, sekarang aku mau ngucapin terima kasih buat teman-teman dari Cemara 3 Podcast yang udah minjemin Procaster dan Audien Evo 4. Kalau misalnya ada dari kamu nih yang pengen minjemin juga alatnya buat kami review, silakan langsung DM aja di Instagram ke @podhead.id. Terima kasih buat kamu yang udah menonton. Kalau misalnya kamu suka dengan videonya, boleh di like. Kalau nggak suka, di dislike juga tidak apa-apa. Tapi kalau kamu merasa video ini bermanfaat, share video ini ke teman-teman kamu, ke media sosial kamu, supaya siapa aja bisa menonton. Jangan lupa subscribe channel YouTube Potluck Podcast Kolektif, kemudian tekan tombol lonceng notifikasi biar kamu nggak ketinggalan video terbaru. Lalu terakhir, follow Podhead di Instagram @podhead.id. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!